Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan cakupan materi kurikulum khusus COVID-19 untuk mata pelajaran bahasa Inggris SMP di Kabupaten Brebes. Dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Langsung saja untuk kelas 7 bisa dilihat nomor KD di sini ada 1 2 3 4 5 6. Jika merujuk pada kurikulum khusus, maka hanya ada 5 KD, tetapi sesuai dengan kesepakatan dari para pengurus MGMP, maka ditambahi dengan materi tambahan untuk menunjang materi yang ada, yaitu tes deskripsi pada semester 2 nanti. Untuk semester 1, nomor KD yang pertama adalah 3.1. Isi KD-nya seperti pada kurikulum nasional, sama saja. Materinya expression of greeting, leave taking, thanking, apologizing, and their responses. Kemudian nomor KD-nya 3.2, materinya self introduction. Nah, ini dilaksanakan pada semester 1, dan materi ini dua materi ini 3.1 dan 3.2 digunakan untuk materi pada ujian PTS 1. Pada PTS 1. Kemudian nomor KD 3.3 yaitu berisi materi tentang date and time, masih diajarkan pada semester 1 dan nanti akan diujikan bersama-sama dengan materi sebelumnya, yaitu KD 3.2 dan 3.1 untuk materi PAS atau penilaian akhir semester 1. Pada semester 2, materi pertama yaitu berupa materi tambahan, yaitu tentang simple present tense, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kemudian materi berikutnya 3.4 yaitu materi tentang descriptive text. Nah, dua materi ini akan dijadikan materi pada PTS 2. Materi PTS 2. Kemudian yang terakhir pada semester 2 yang diajarkan adalah KD 3.5 yaitu tentang song atau lirik lagu. Nah, materi ini semuanya nanti akan diujikan dari semester 1 sampai semester 2, yaitu diujikan pada penilaian akhir tahun dengan komposisi 25% materi semester 1 dan 75% materi semester 2. Kemudian untuk referensi, Bapak Ibu bisa melihat nomor KD pada kurikulum nasional, yaitu ada sedikit perbedaan. Seperti ini ya, 3.1 sama, kemudian yang beda itu cuma nanti 3.4. Itu kalau di kurikulum nasional 3.7 KD-nya. Sedangkan 3.5 di kurikulum nasional itu 3.8. Kemudian lanjut ke kelas 8. Intinya sama ya, di kelas 8 juga ada materi tambahan karena sudah banyak dari Bapak Ibu yang sudah diajarkan materi ini ya, asking for attention, sehingga dijadikan materi tambahan. Kemudian nanti pada materi setelah ini akan ada materi dengan nomor KD 3.1 yaitu must and should. Nah, dua materi ini ya, asking for attention, must and should, akan diujikan pada PTS 1 kelas 8. Kemudian setelah PTS 1 maka lanjut ke materi 3.2 yaitu berupa greeting card ya. Jadi ini masih semester 1. Nah, nanti materi ini 3 akan diujikan pada PAS 1 kelas 8. 3 materi ini. Kemudian masuk ke semester 2, 3.3 yaitu recount. Kemudian 3.4-nya song. Nah, 3.3 ini akan diujikan pada semester 2 yaitu pada PTS 2. Nah, nanti terakhir diujikan pada PAT semua materi yang ada dalam kelas 8 dengan komposisi sama, 25% materi pada semester 1 dan 75% materi pada semester 2. Untuk nomor KD pada kurikulum nasional bisa dilihat juga ada sedikit perbedaan. Ini hanya sebagai referensi saja ya, tapi yang kita gunakan tetap pada KD berdasarkan kurikulum darurat atau kurikulum khusus COVID-19. Kemudian lanjut ke kelas 9. Perhatikan ini ada sedikit perbedaan, jadi harus hati-hati. 3.1 materinya expression of congratulation. 3.2 materinya adalah procedure text berupa resip ya. Nah, saya tekankan di sini bahwa nanti pada semester 1 ini PTS 1 berupa materi dari congratulation dan procedure, tapi procedure yang diujikan adalah procedure yang berisi tentang materi resip.
Sedangkan nanti ketika PAS 1 prosedurnya akan lengkap. Jadi pada PTS 1 materi tentang instruction manual belum keluar. Yang keluar hanya materi prosedur berupa resip. 3.3 narrative text. Nah, ini nanti di PAS 1 kelas 9 materinya lengkap dari expression of congratulation, procedure text berupa resip dan instruction manual, kemudian naratif. Kemudian pada semester 2 kita masuk ke materi report text. Ini yang nanti akan dijadikan materi dalam RAUS, tapi ini masih menunggu dari kebijakan. RAUS itu isinya apa? Mau berupa SKL atau materi khusus kelas 9 saja, ini nanti menunggu perkembangan. Kemudian 3.5 yaitu materinya song. Nah, nanti ini semua materi akan diujikan pada US atau ujian sekolah. Tapi ini sekali lagi menunggu kebijakan dari pemerintah ya. Ini US ini mau materi SKL atau materi khusus kelas 9 saja. Jadi bisa diperhatikan di sini, jika misalnya perlakuannya sama pada kelas 9 dan pada kelas 8 dan kelas 7, maka komposisinya sama, 25% materi semester 1 dan 75% materi pada semester 2. Tapi jika berupa SKL, maka nanti ada sedikit perubahan dari materi yang akan diujikan pada US kelas 9. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.